Obat apa yang diminum Ye dan Guan Ming? Tanpa diduga, dalam waktu sesingkat itu, mereka telah menembus beberapa posisi ekstrim berturut-turut, dan wilayah mereka berada pada level yang sama dengan penguasa tertinggi mereka. Tingkat kemajuan ini membuat Sangguan Jin merasa sedikit luar biasa. Haha, Sangguan Jin, kamu hanya 3 kutub, kamu terlalu jauh tertinggal. Guan Ming merasa menang, dan akhirnya dia merasa gembira. Sejak lama, Sangguan Jin selalu menjadi murid nomor 1 di semua sekte cabang. Meski berada di peringkat ketiga, ia selalu berada di bawah bayang-bayang Sangguan Jin. Sekarang, wilayah kekuasaannya telah meroket, dan dia akhirnya menunggangi kepala Sangguan Jin. Bisakah kamu marah? Sangat keren. Bahkan Ye, yang relatif rendah hati, merasa sedikit berpuas diri saat ini. Dia sangat berbakat, tetapi dia selalu menjadi anak kedua di antara semua sekte, dan dia telah terlalu lama ditekan oleh Sangguan. Melihat Sangguan Jin tertegun, mereka semua senang. Bahkan Sangguan Jin pun kaget, jadi Lu Chen lebih kaget lagi kan. Tetapi ketika mata mereka meninggalkan Sangguan Jin dan beralih ke Lu Chen, melihat ekspresi kaget Lu Chen, ekspresi mereka berubah sia-sia dan menjadi sangat jelek, seolah-olah mereka diberi makan 10.000 bongkahan, dan mereka menjadi marah saat itu juga. Karena, mereka tidak melihat keterkejutan apapun dari Lu Chen, mereka hanya melihat Lu Chen mengangkat jari tengah ke arah mereka. Lu Chen, kamu mendekati kematian. Guan Ming berteriak dengan marah dan dingin. Guan Ming tidak akan pernah berani mengatakan hal seperti itu kepada Lu Chen sebelum wilayah kekuasaannya dinaikkan, karena kekuatan tempur Lu Chen terlalu sesat. Dia tahu dia bukanlah lawan Lu Chen, bahkan jika dia membenci Lu Chen, dia tidak akan berani melakukannya, apapun. Tapi sekarang berbeda, dia sekarang adalah yang terkuat dari 5 ekstrim alam Tiangang, dan Lu Chen bahkan belum memasuki alam Tiangang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Alam Tiangang setengah langkah ingin mengalahkan Tiangang Wuji. Pergilah bermimpi, itu hanya mungkin dalam mimpi. Saat ini, kekuatan dasarnya adalah 16 miliar kati, sedangkan Lu Chen hanya 500 juta kati. Apakah itu layak untuk diperjuangkan? Memiliki, dia bisa menggantung dan memukul Lu Chen dengan santai, tidak ada masalah sama sekali. Aku tidak pernah mencari kematian, tapi kamu mencari kematian. Lu Chen langsung berbalik, kamu mau mati. Setelah mendengar kalimat ini, Guan Ming menjadi tertarik, apakah kamu yang akan mati atau aku yang akan mati? Dan kamu hanya setengah langkah Tiangang, bahkan bukan Tiangang. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu mengalahkanku? Aku mahal sekarang. Untuk 5 kutub Tiangang, kekuatan dasar saja sudah tak terhitung jumlahnya dari milikmu, dan itu bisa membuatmu pingsan sesuka hati. Lu Chen hendak mengatakan sesuatu kembali, tapi dia dipotong. Gao Hai, yang sedikit kesal, tidak dapat menahannya, bukankah itu 5 kutub Tiangang? Bajingan, kamu berani menantang Lao Su meskipun kamu seorang Tiangang Sanji, apakah kamu lelah bekerja? Guan Ming sangat marah. Bajingan, turunlah, ayo berlatih. Gao Hai juga marah, menunjuk ke arah Guan Ming dan mengutuk. Ditantang oleh seseorang yang berada 2 ekstrim di bawahnya, Guan Ming tidak tahan, dan segera menjatuhkan diri. Ye dan 2 penguasa lainnya juga mengikuti, menonton dengan mata dingin. Dari sudut pandang mereka, orang-orang seperti Lu Chen hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka dan melakukan yang terbaik. Mereka berempat memiliki 5 kutub langit, dan 6 Lu Chen memiliki 5 kutub langit. Lu Chen sendiri bahkan bukan langit, bagaimana dia bisa bandingkan dengan mereka? Mereka meremehkan Lu Chen dan 6 orang lainnya, berpikir bahwa siapapun yang bergerak dapat mengalahkan Lu Chen dan orang-orang itu. Saat Gao Hai berpose, siap untuk memulai film dengan Guan Ming, Lu Chen turun tangan, Gao Hai, kembalilah. Kakak senior, tidak apa-apa. Meskipun saya hanya memiliki 3 ekstrim, saya bukan orang kulit putih. Saya juga pernah bertarung melawan prajurit iblis janji, dan saya punya pengalaman. Gao Hai berkata dengan cepat. Bukan pertanyaan itu. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apa masalahnya? Gao Hai bingung. Lu Chen tersenyum dan berkata tidak ada apa-apa, kecuali Fat Long, yang mengetahui karakter Lu Chen dengan baik, menjelaskan saat ini, tidak apa-apa bertarung, tapi itu tidak bermanfaat. Petik 2. Apa gunanya bertarung? Gao Hai tercengang. Kamu tidak mengerti ini. Percuma saja berjuang kalau tidak ada manfaatnya.
Lebih baik tidak berkelahi, kata Fei Long. Bajingan itu mengatakan itu. Gao Hai memarahi. Kamu bajingan, ini yang dikatakan saudara laki-laki itu. Melihat Gao Hai tidak tercerahkan, Fei Long mau tidak mau memberikan Gao Hai kastanya. Ketika Gao Hai mendengar ini, dia kehilangan kesabaran dan dengan cepat mundur. Kakak senior Lu Chen, kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya, tetapi dia dapat memotong 6 tiang dengan pedang, begitu kuat dan ganas, Gao Hai mengaguminya sangat banyak. Seperti kata pepatah, yang kuat mengagumi yang lebih kuat, dan Gao Hai sangat percaya pada kata-kata Lu Chen. Bahkan jika kamu mundur dengan cepat, atau kamu akan terbunuh. Guan Ming menatap yang lain dengan dingin, dan berkata dengan nada mengejek, itu semua tiangang Sanji, tumpukan sampah. Jika saya jadi mereka, saya tidak akan mempermalukan orang lain, jangan sampai saya mempermalukan diri sendiri. Guan Ming diam-diam menghela nafas, jika si idiot Bai Ying tidak mati, dia tidak perlu mengucapkan kata-kata ini, apalagi naik ke atas panggung. Bai Ying pasti akan mendorong Lu Chen dan yang lainnya secara ekstrim, dan kemudian dia akan menambahkan bahan bakar ke api di belakang layar, tonton saja pertunjukannya dengan baik. Namun, ejekan Guan Ming masih sangat menantang Lu Chen dan yang lainnya. Fei Long, Zhou Hu, Gao Hai, dan Aisan sangat marah, dan Sang Guan Jin hampir menghunus pedangnya dan memenggal kepala mereka. Namun, Lu Chen tidak menyuruhnya melakukannya, tidak peduli betapa marahnya semua orang, mereka harus menanggungnya. Siapa yang menyebut Lu Chen sebagai kakak laki-laki? Siapa yang menyuruh Lu Chen memiliki penglihatan seperti naga? Siapa yang menyuruh Lu Chen menjadi begitu kuat? Siapa yang menyuruh Lu Chen licik, menggali lubang tanpa mengubur orang, dan memukuli orang sampai mati? Siapa yang menyuruh mereka mengikuti petunjuk Lu Chen? Lu Chen, aku ingin membunuhnya. Sang Guan tidak tahan lagi. Sang Guan Jin, tiang apa yang menjadi sasaran pedangmu? Lu Chen melirik Sang Guan Jin dan bertanya, berapa tingkat kekuatan tempur Sang Guan Jin? Lu Chen sangat jelas. Sejak Sang Guan Jin menerobos 3 kutub tiangang, dia menyadari banyak niat pedang, melompati dan memotong 5 kutub tiangang, seperti memotong melon dan sayuran. 5 kutub tiangang sudah lama tidak lagi menjadi target yang ingin ditantang oleh Sang Guan. 6 kutub langit, Sang Guan ingin mengatakan yang sebenarnya. Karena itu masalahnya, apakah kamu masih tertarik untuk memenggal kepala anjing bertiang 5? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Kamu mengingatkanku. Sang Guan Jin tiba-tiba menyadari, kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh senyuman tipis. Memang 5 kutub hanya itu, tidak ada tantangan, dan tidak perlu bergerak. Lebih penting lagi, Lu Chen menyebut Guan Ming seekor anjing. Maksudnya itu apa? Berdasarkan pemahamannya terhadap Lu Chen, terlihat bahwa kemarahan di hati Lu Chen telah mencapai tingkat yang tiada taraf, dan tidak mungkin membiarkan Guan Ming pergi begitu saja. Orang yang paling mengenal Lu Chen bukanlah Sang Guan Jin, tapi Fei Long. Mata Fei Long berbinar ketika dia mendengar kata anjing. Dia tahu bahwa Guan Ming berada dalam masalah serius, dan saudaranya sedang menggali lubang yang dibuat khusus untuk Guan Ming. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saudara adalah benar, seekor anjing hanya menggonggong. Apa yang kamu lakukan dengannya? Fei Long segera membuat pisaunya, dan menambahkan sarkasme yang kasar, misalnya, jika seekor anjing menggigitmu, tidakkah kamu ingin menggigitnya kembali? Meskipun Fei Long pengecut, tapi sekarang kekuatan tempurnya kuat, dia juga akan melihat situasinya. Keempat lawannya tidak lebih dari 5 kutub langit, dan itu tidak cukup untuk ditebas Lu Chen dengan satu pisau. Apa gunanya menjadi pengecut? Bahkan jika Lu Chen tidak bergerak, Sang Guan Jin bisa melakukannya. Apakah masih ada beberapa tiangang Wuji yang telah dibunuh oleh penggarap pedang mati? Mengambil langkah mundur lagi, bahkan jika Sang Guan Jin tidak bergerak, hanya 4 putra tertua mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan 4 lainnya. Tentu saja dia tidak perlu mengatakannya, jika dia tidak bisa mengalahkan 5 kutub tiangang sampai mati dengan keterampilan tempur tingkat menengahnya, ditambah 2 kuali yang merupakan artefak kuasi suci, bukankah dia masih bisa menggilingnya menjadi kematian? Zhou Hu adalah tua di antara para ahli mekanisme, dan mekanismenya jahat dan kejam. Kotak mekanisme yang dibawanya saja memiliki senjata tersembunyi sebanyak bulu sapi, yang membuat orang sulit untuk waspada. Tiangang Wuji biasa benar-benar bukan tandingannya. Gao Hai, sang penyihir formasi, bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Formasinya sangat kuat, baik menyerang maupun bertahan,
dan ada berbagai macam formasi aneh yang membuat orang pusing. Dia memiliki kemampuan untuk menantang 5 kutub Tiangang. Aosan adalah ahli jimat yang sangat berprestasi. Jimat itu kuat dan aneh. Jimat itu meledak dengan energi yang besar. Jika seseorang secara tidak sengaja mengenai jimatnya, bahkan yang terkuat dari 5 kutub Tiangang akan terkelupas kulitnya jika dia tidak mati. Kamu, siapa yang kamu panggil anjing? Bagaimana mungkin Guan Ming gagal memahami maksud Lu Chen dan Fei Long, dan langsung kehilangan kesabaran? Siapapun yang merespons adalah seekor anjing. Fei Long telah belajar banyak dari lelucon tajam Lu Chen. Bukankah kita terlalu malas? Aku juga mabuk menghabiskan waktu dengan anjing yang menggonggong. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, waktu pendaftaran Suantian Daozong akan segera tiba, kita tidak boleh terlambat. Kamu berani memarahiku? Apakah kamu masih ingin pergi? Dengan sekilas sosok Guan Ming, dia menghalangi jalan Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, Suantian Daozong, ambang masuk terendah adalah tiang kedua Tiangang, Sangguan Jin dan yang lainnya bisa masuk, tetapi kamu bahkan tidak masuk alam Tiangang, jadi kamu berani menabrak. Daftar, apakah kamu ingin diusir? Bagi seekor anjing, tidak masalah apakah aku menyapu lantai atau tidak. Lu Chen mendongak, lubang hidungnya mengarah ke langit, tapi dia tidak melihat ke arah Guan Ming. Ayo, silakan memarahi, kamu tidak akan punya kesempatan untuk memarahi setelah beberapa saat. Guan Ming sebenarnya menahan amarahnya, terkekeh, dan berkata, aku tahu kamu bisa berbicara dengan baik, dan kamu juga bisa membenci orang. Aku ingin melihat jika kamu memotong lidahmu nanti, apakah kamu masih membenci orang? Kamu ingin memotong lidahku, apakah kamu punya kemampuan? Lu Chen mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap Guan Ming. Tentu saja, hentikan. Guan Ming berkata dengan percaya diri. Kamu yakin? Lu Chen tersenyum. Sang Guan tersenyum. Fei Long dan 4 lainnya juga tertawa. Potong lidah Lu Chen. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi kepercayaan pada orang ini. Sejak kamu membunuh Bai Ying, aku ingin sekali memotong sesuatu dari tubuhmu, dan sekarang menurutku yang terbaik adalah memotong lidahmu. Guan Ming berkata sambil mendengus dingin. Siapa yang membunuh Bai Ying? Semua orang tahu, bukankah kamu bermimpi setiap malam? Kata Lu Chen. Mimpi apa? Guan Ming bertanya. Guan Ming, jika kamu tidak mendorongku untuk membunuh orang, bagaimana aku bisa mati? Guan Ming, kamu membunuhku, kamu membayar nyawaku. Guan Ming, aku sangat kesepian di bawah sana, turunlah dan temani aku. Lu Chen memutar matanya dan bertingkah seolah dia tersihir, seolah-olah hantu Bai Ying merasukinya dan ingin meminta nyawa Guan Ming. Wajah Guan Ming berubah sia-sia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap tajam ke arah Yae. Tapi Yae menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Guan Ming. Di hari yang sama, Guan Ming mendesak Bai Ying untuk membunuh Lu Chen, yang mengakibatkan Bai Ying dibunuh oleh Quan Sheng. Guan Ming tentu saja mengetahui semua hal itu. Namun, ada orang lain yang hadir sepanjang waktu dan mengetahui segalanya tentang hal itu, dan itu adalah Yae. Setelah Yae kembali ke sektenya, dia tidak menahan nada suaranya, dan memberitahu master sektenya semua tentang proses kematian Bai Yingxi. Namun, penguasanya bukanlah orang yang bungkam, dan tak lama kemudian penguasa lain dari sekte lain mengetahuinya. Dan kemudian, di antara 108 sekte cabang, banyak murid sekte cabang Suantian mengetahuinya. Sampai akhir, bahkan Lu Chen mengetahuinya. Guan Ming hampir marah pada Yae. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, aku akan memotong lidahmu. Dengan wajah dingin, Guan Ming menunjukkan belati, siap menyerang. Yae, kelakuan buruk Guan Ming adalah aib bagi semua murid Suantian, bukankah kamu hanya berdiri dan menonton? Lu Chen tidak memperhatikan Guan Ming. Bagaimanapun, lubang itu sudah digali, dan Guan Ming ditakdirkan untuk memasuki lubang itu. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Yae untuk melihat bagaimana reaksi wanita ini, untuk memutuskan berapa banyak lubang yang akan digali. Yae sedang berjuang sedikit. Dia tidak berada pada level tinggi sebelumnya, jadi dia cukup optimis tentang Lu Chen. Diam-diam dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Lu Chen, tetapi saat levelnya meningkat, dia sepertinya membenci Lu Chen. Itulah keluhanmu, aku tidak akan ikut campur. Pada akhirnya, Yae menjawab dengan hampa dan memutuskan untuk berdiri dan menonton. Sangat bagus. Lu Chen mengangguk, mengetahui ada lubang lain.
Dua penguasa, apakah kamu ingin berdiri dan menonton? Lu Chen melirik ke arah penguasa ketiga dan keempat, dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak akan ikut campur dalam keluhan antar murid. Kedua penguasa juga menanggapi dengan cara yang sama, dengan sikap yang sangat dingin. Mereka sepertinya berharap Guanming bisa memenggal kepala Lu Chen. Jernih, Lu Chen mengangguk lagi, mengetahui bahwa dia harus menggali 2 lubang lagi. Sangat sulit untuk menggali 4 lubang sekaligus, dan mengadu 4 orang berturut-turut. Lu Chen, berikan aku lidahmu. Guanming terkekeh, menyapu belati dengan tangannya, dan bergegas menuju Lu Chen. Potong belati Guanming, jangan sakiti nyawanya. Lu Chen segera mengirim pesan ke Sang Guanjin. Tersedak, pedang panjang itu terhunus, seperti nyanyian naga, bergema di langit dan bumi. Cahaya pedang menyala, secepat kilat, menembus kehampaan, dan tepat mengenai belati Guanming. Bentak, belati itu dipotong menjadi 2. Ini adalah mahakarya Guanming. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menghunus pedangnya dan menyerang, dan Zhan Guanming tertangkap basah. Pedang itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat kuat, dapat menembus ratusan gunung. Guanming tahu betapa kuatnya pedang itu, dan merasa bahwa kekuatan pedang itu mengancamnya secara fatal, jadi dia buru-buru mundur, takut kalau Sang Guan akan menyerangnya untuk kedua kalinya. Sang Guanjin, itu bukan urusanmu, apa yang kamu lakukan? Guanming menahan keterkejutan di hatinya, mengerutkan kening dan berkata, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sang Guanjin, tiang ketiga Tiangang, akan memiliki kekuatan pedang yang begitu kuat, cukup untuk membunuhnya, sungguh sangat menakutkan. Pembudidaya pedang, sungguh tidak bisa dianggap remeh. Dia tidak punya kebencian dengan Sang Guanjin, jadi dia tidak perlu serius dengan Sang Guanjin. Tapi dia bersumpah jika diberi kesempatan, dia tidak akan pernah membiarkan Lu Chen pergi. Jika Sang Guan menghentikannya, dia tidak akan bersikap sopan, dan jika mereka benar-benar bertengkar, dia tidak berpikir dia mungkin bukan lawan Sang Guan. Terlebih lagi, dia memiliki 3 pembantu. Lu Chen adalah saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Setelah menerima transmisi suara dari Lu Chen, Sang Guan berkata lagi, kecuali Anda memberitahu saya mengapa ranah Anda dan Ye meningkat begitu cepat. Saya dapat mempertimbangkan untuk diam dan tidak ikut campur dalam keluhan Anda. Sang Guanjin selalu berada di urutan teratas daftar murid sekte tersebut. Dia memiliki kepribadian yang menyendiri, tetapi dia tidak pernah mengingkari janjinya. Justru dengan pertimbangan inilah Guanming bersedia menceritakan rahasia bagaimana dia dan Ye meningkatkan wilayah mereka. Selama Sang Guan menepati janjinya, dia akan kehilangan lawan yang kuat. Bukankah ini seperti bermain dengan Lu Chen? Naga gemuk pengecut itu, juga anak laki-laki kurus, pria jangkung dan pria pendek, semuanya bengkok dan aneh, bagaimana dia bisa menghentikannya? Ternyata dia dan Ye telah menerobos dari kutub kedua Tiangang ke kutub kelima Tiangang dalam waktu yang sangat singkat setelah memakan sejenis harta karun bumi jenius yang disebut akar Yuanyang. Akar Yuanyang sangat langka dan sangat keras terhadap lingkungan pertumbuhan. Mereka hanya kadang-kadang tumbuh jauh di dalam tanah. Sejak klan iblis menyerang tanah air timur secara menyeluruh, tetapi dihancurkan oleh umat manusia, Master Sekte ketiga dan keempat mengikuti kekuatan utama ke dalam gua iblis. Secara tidak sengaja, keduanya menemukan 10 Yuanyang rambut akar menciptakan Ye dan Guanming. Akar Yuanyang, berapa yang tersisa? Sang Guan ingin menerima transmisi suara Lu Chen, dan terus bertanya. Sang Guanjin hanya bertindak sebagai mikrofon Lu Chen. Sebenarnya, dia tidak mengenal Yuanyang Gengsu, tetapi Lu Chen mengenalnya. Dalam ingatan alkimia Lu Chen, ada banyak informasi tentang kejeniusan dan harta karun, dan dia mengetahui sumber dan fungsi akar Yuanyang. Namun, Guanming dan Lu Chen memiliki permusuhan rahasia. Jika Lu Chen maju untuk bertanya, Guanming mungkin tidak akan menjawab dengan jujur, dan tidak akan tahu bahwa Guanming dan yang lainnya telah memperoleh akar Yuanyang. Tapi Sang Guanjin berbeda. Dia menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dan mengejutkan lawannya. Dia berbicara menggantikan Lu Chen, dan segera mengungkapkan rahasia Guanming, dan kemudian dia bisa membiarkan Guanming jatuh ke dalam perangkap. Jika tidak, apa yang akan Lu Chen minta agar Sang Guan lakukan? Bukankah lebih baik memotret secara langsung? Kamu dan aku menggunakan 2, dan tersisa 8. Guanming menjawab, pada siapa? Sang Guan ingin bertanya, kenapa aku harus memberitahumu? Guanming akhirnya menjadi waspada. Karena,
Aku ingin membuat janji denganmu untuk bertaruh pada 8 akar Yuanyang. Sang Guan ingin mengatakannya, aku tidak tertarik melawanmu. Guan Ming berkata langsung, bukan aku, ini. Sang Guan Jin baru saja mengatakan itu adalah Fei Long, tapi Gao Hai melompat keluar, menunjuk ke arah Guan Ming dan berkata, aku akan bertarung denganmu. Tidak tertarik, kamu bukan lawanku. Guan Ming mendengus dengan jijik, orang-orang di pihak Lu Chen, kecuali kultivator pedang, tidak ada di matanya. Aku belum pernah bertarung, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa mengalahkanmu? Gao Hai berkata dengan marah. Kamu hanya tiang ketiga Tiangang. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula, aku tidak tertarik padamu. Guan Ming mengalihkan pandangannya, mendarat pada Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, aku hanya ingin bertarung dengan Lu Chen, dia berhutang lidah padaku. Aku harus memotongnya untuk membuat anggur, dan kemudian menyesapnya ketika aku punya waktu. Aku pasti akan berada dalam suasana hati yang baik. Saat ini, bahkan anjing pun cukup baik untuk minum. Lu Chen tersenyum, dan menjawab dengan ringan, hampir membuat Guan Ming muntah darah. Sang Guan Jin, minggir dan biarkan aku melawan Lu Chen. Guan Ming menelan amarah di mulutnya dengan keras, lalu berkata, jika dia mengalahkanku, aku akan memberinya akar Yuanyang. Mata Lu Chen berbinar, lalu dia mengerutkan kening. 1 akar Yuanyang saja tidak cukup, sehingga ke-8 akar Yuanyang harus dikubur. Aku bisa menyingkir, tapi jumlahnya terlalu sedikit, jadi jika kamu ingin bertaruh, kamu bisa bertaruh 8. Kata Sang Guan lagi setelah menerima transmisi suara Lu Chen. Guan Ming hendak menyetujuinya, tetapi penguasa sekte keempat berkata, Guan Ming, waspadalah terhadap penipuan. Saat Guan Ming diingatkan seperti ini, dia langsung menjadi waspada. Bocah Lu Chen ini selalu jahat, mengetahui bahwa wilayahnya sangat jauh darinya, namun dia berani bertaruh dengannya. Mungkin ada seseorang di belakangnya yang ingin mengelabui akar Yuanyangnya. Dari 8 akar Yuanyang, 4 berada di tangan tuanku, dan 4 lainnya berada di tangan penguasa sekte ketiga. Saya tidak punya hak untuk berjanji kepada Anda. Guan Ming berbalik dan berkata, namun, jika ada taruhan, saya masih bisa menjadi master. Guan Ming adalah murid terkuat dari sekte keempat, dan juga murid sejati dari master sekte keempat. Dia sangat dicintai oleh master sekte keempat. Dia ingin menggunakan akar Yuanyang sebagai taruhan. Saya setuju. Ranah Lu Chen terlalu lemah, Guan Ming hampir pasti menang, bagaimana dia bisa kalah taruhan? Jika Anda ingin bertaruh besar, tidak ada yang perlu dipertaruhkan pada 1 atau 2. Kata Lu Chen. Ini taruhan besar, ya. Penguasa sekte keempat tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, akar Yuanyang adalah harta yang tiada taranya. Jika Anda juga mengambil harta tak tertandingi yang sesuai, maka itu disebut taruhan yang setara. Jika tidak, jika Anda membuka mulut, siapa yang akan melakukannya? Bertaruh denganmu, itu benar, itulah alasannya. Bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawa anak ini, itu tidak sebanding dengan nilai akar Yuanyang. Penguasa sekte ketiga juga menggemakan Tao. Faktanya, kedua penguasa ini sudah kesal dengan Lu Chen sejak mereka berada di kompetisi besar Wumen. Jika bukan karena takut pada pedang Sang Guan Jin, mereka tidak akan mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Lu Chen, dan membiarkan Guan Ming langsung menyerang dan membunuh Lu Chen. Harta karun yang tiada taranya, kan? Aku memilikinya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berpikir sejenak. Tentu saja dia memiliki harta karun, dan dia juga ingin memenangkan semua akar Yuanyang, tetapi hartanya terlalu mengejutkan, dan dia tidak ingin mengungkapkan semuanya. Terlebih lagi, kedua penguasa ini sama-sama lelaki tua, dan jika mereka berjudi sekaligus, kedua lelaki tua ini akan curiga dan mungkin mundur. Cara terbaik adalah melakukan 2 langkah, dan menipu mereka selangkah demi selangkah. Lu Chen berbalik, meraih Chaos Bat, dan menuangkan 4 tetes esensi darah Kaisar Bisman dari botol khusus. Berbalik, Lu Chen membuka telapak tangannya, memperlihatkan 4 tetes darah emas. Keempat tetes esensi darah Kaisar binatang itu masing-masing berbobot 100 kati, dan energi mengerikan memancar keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan kekosongan terdistorsi. Ini adalah wajah Guan Ming dan 4 orang lainnya berubah, dan mereka semua diliputi oleh 4 tetes esensi darah. Bahkan 2 master sekte yang berpengetahuan luas tidak tahu apa itu 4 tetes esensi darah,
Tetapi mereka tahu bahwa sumber dari 4 tetes esensi darah ini tidak sederhana, dan mengandung energi yang sangat menakutkan. Itu pasti sesuatu yang besar. Esensi dan darah di tubuh. Esensi darah Raja Binatang Buas. Melihat reaksi mereka, Lu Chen tahu bahwa mereka tidak tahu apa itu esensi darah, jadi dia menipu mereka. Menurunkan esensi darah Kaisar Bisman menjadi esensi darah Raja Bis tidak akan berdampak besar. Jika tersiar kabar bahwa dia memiliki esensi darah Kaisar Bisman, dia mungkin akan terus-menerus mendapat masalah di masa depan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan setetes esensi darah Kaisar Bisman? Bahkan esensi darah Raja Binatang sangatlah langka. 4 tetes darah pasti bisa merayu kedua lelaki tua itu. Setetes esensi darah Raja Binatang sama dengan akar Yuanyang, 4 tetes bertaruh 4. Penguasa sekte keempat segera mengambil keputusan, bagaimanapun, dia memiliki 4 akar Yuanyang di tangannya, jadi tidak perlu bertanya kepada penguasa sekte ketiga. Oke, tapi aturan pacaran harus diubah, kata Lu Chen. Bagaimana cara mengubahnya? Cabang keempat bertanya kepada Suzerain. Mereka berempat, bertarunglah dengan kalian berempat. Lu Chen menunjuk ke arah Fat Dragon, Slender Tiger, Gao Hai, dan Aisan, dan berkata, kita akan bertarung dalam 4 ronde. Setetes esensi darah Beast King bertaruh pada akar Yuanyang. Semua orang memandang Lu Chen dengan heran, terutama Guan Ming dan 4 lainnya, mata mereka menjadi aneh. Lu Chen benar-benar berbakat. Dalam pertempuran antara Anda dan Guan Ming Yue, Anda tidak melawan diri sendiri, tetapi Anda bahkan meminta bawahan Anda untuk bertarung, dan Anda bahkan bergabung dengan Ye dan 2 Master Sekte untuk bertarung bersama. Sirkuit otak yang segar dan halus macam apa ini? Keempat pria aneh Anda yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus semuanya adalah 3 kutub Tiangang, dan mereka bukanlah pembudidaya pedang. Bisakah mereka mengalahkan 5 kutub Tiangang? Tahukah kamu bahwa orang kuat dengan 5 tiang Tiangang dapat memukul 4 tiang Tiangang secara bersamaan? Lu Chen, hanya aku dan kamu, apa yang sering kamu lakukan? Guan Ming mengerutkan kening, merasa bahwa Lu Chen bertindak terlalu jauh. Dia hanya ingin membawa Lu Chen ke pisau sesegera mungkin, untuk menghilangkan rasa cemberut di hatinya. Oke, aku berjanji padamu. Penguasa sekte ketiga mengatakan demikian, terlepas dari perasaan Guan Ming. Karena sari darah di tangan Lu Chen terlalu menggoda, meskipun dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Lu Chen, dan dia tidak yakin apakah sari darah itu adalah Raja Binatang. Namun kengerian energi esensi darah emas membuatnya menyadari bahwa jika dia menggunakannya untuk menempa tubuhnya, tubuh fisiknya akan menjadi sangat kuat. Dia sangat ingin mendapatkan esensi darah emas. Jadi dia secara alami ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Jika dia dan Ye menang, mereka akan memenangkan 2 tetes esensi darah emas, bukan? Setidaknya kalah. Tidak mungkin kalah dalam hidup ini. Bagaimana bisa Wuji kalah dari Sanji? Ini adalah kesepakatan yang pasti. Hanya si idiot itu, Lu Chen, yang bisa membuat bisnis merugi, yang sangat murah untuk semua orang. Saya juga setuju, tapi saya harus menambahkan syarat, yaitu permainan selesai, dan taruhan diselesaikan dalam 1 permainan. Penguasa sekte keempat juga mengatakan hal yang sama. Penguasa sekte keempat juga ingin mendapatkan esensi darah emas. Dia mengungkapkan posisinya, tetapi Guan Ming tidak berani mengatakan apapun. Tidak masalah, ayo kita mulai. Lu Chen terkekeh, pihak lain telah jatuh ke dalam jebakan, dan sedang menunggu untuk menerima harta karun jenius. Adapun kekuatan tempur orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, dia tidak khawatir. Fat Dragon, Shou Hu, Gao Hai, dan Ai San memiliki bakat yang lumayan, dan mereka semua memiliki aksi yang unik. Meski tidak sebaik Sang Guan Jin, perbedaannya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, dengan dia yang memimpin, apa yang Anda takutkan? Anggap saja sebagai 4 naga gemuk yang menempa tubuh mereka. 4 lawan 4, 4 pertandingan, 4 taruhan. Gao Hai memimpin di atas panggung, dan dia ingin mengalahkan Guan Ming dengan namanya, dan Guan Ming langsung setuju. Guan Ming juga sudah lama kesal pada Gao Hai, dan dia akan memberi pelajaran pada Gao Hai. Akan sangat menyedihkan jika Gao Hai mengetahui apa yang akan terjadi jika dia berani menantangnya. Sialan Gao, melebih-lebihkan kekuatanmu, lihat aku menamparmu sampai mati. Guan Ming mendengus dengan nada menghina, bahkan tanpa menggunakan skill bertarungnya, dia benar-benar menamparnya. Meskipun tamparan itu ditampar secara acak,
kekuatannya masih menghancurkan ruang dan tanah bergetar. Lingkaran Dharma, Gunung. Gao Hai membentuk cetakan tangan dan mengeluarkan geraman pelan, diikuti dengan lingkaran sihir yang turun dari langit dan menyelimuti Guanming. Di dalam lingkaran sihir, gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan sia-sia, menghalangi tamparan Guanming. Bum bum bum, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan dihantam berkeping-keping oleh Guanming. Dan kekuatan tamparan Guanming telah habis, dan sepenuhnya dikonsumsi oleh pegunungan itu. Guru, jangan meremehkan musuh, dia adalah ahli formasi. Penguasa cabang keempat dengan cepat mengingatkan. Dia hanyalah tiang ketiga dari Tiangang, dan kekuatan lingkaran sihir tidak dapat mempengaruhiku. Mari kita lihat bagaimana aku bisa mematahkan lingkaran sihirnya. Setelah berbicara dan melakukan, Guanming mengesampingkan sikap meremehkan musuh dan mulai menyerang Gao Hai dengan seluruh kekuatannya. Lagi pula, penyihir arai terkenal sulit untuk dihadapi, dan kecelakaan akan terjadi jika mereka ceroboh. 8 tinju kehancuran, Guanming meninju, dan ruang itu langsung hancur. Pukulannya begitu kuat hingga langsung mengunci Gao Hai. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Lingkaran Dharma, duri tanah. Lingkaran Dharma, ledakan api. Lingkaran Dharma, panah roh. Gao Hai tidak mempedulikan apapun, dia tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi banyak batu roh, dan dia menembakkan 4 semburan, meledak dengan energi. Bagaimanapun, Lu Chen meminjam bunga untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha, dan memberinya 100 juta kati batu spiritual berkualitas tinggi. Dia sekarang kaya dan kaya, bahkan jika ada beberapa putaran salvo lagi, dia masih mampu membelinya. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan 4 formasi besar turun dari langit, 1 menutupi laut lepas, dan 3 menutupi Guanming. Di sekitar Gao Hai, 100 lapisan dinding besi hitam tebal tiba-tiba muncul, seperti lingkaran besi yang melindungi Gao Hai, menahan pukulan kekuatan penuh Guanming. Pukulan Guanming begitu kuat hingga meledakkan dinding besi hitam setinggi 99 lantai. Sangat disayangkan kekuatan tinju telah habis, dan pagar besi hitam terakhir gagal meledak, dan Gao Hai yang berada di dalam pagar besi hitam tidak dapat terluka. Namun, 3 lingkaran sihir yang mendarat di Guanming meledak secara bersamaan. Duri tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menusuk Guanming satu demi satu. Bum bum bum, banyak api energi meledak dari udara tipis, meledak satu demi satu, dan gelombang kejut yang kuat langsung menutupi Guanming. Wosh wosh. Aura langit dan bumi berubah menjadi panah spiritual yang tak terhitung jumlahnya, menembaki Guanming dari segala arah. Pegang rumputnya, kenapa ada begitu banyak lingkaran sihir? Guanming menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat mengayunkan tinjunya dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk dinding pukulan untuk menahan serangan dari lingkaran sihir. Debu di tanah tersapu oleh gelombang udara dan angin kencang, membentuk gelombang besar loes, yang menelan Gao Hai dan Guanming. Di antara ombak besar loes, terdengar suara retakan yang keras, dan suara Gao Hai yang terus melemparkan lingkaran sihir, dan akhirnya teriakan Guanming pun terdengar. Ah! Sesosok terbang keluar dari gelombang besar loes dan jatuh hingga ketinggian 100 kaki. Orang itu penuh luka, banyak panah roh tertancap di tubuhnya, dan dia masih muntah darah. Itu adalah Guanming, murid, penguasa sekte keempat dengan cepat berlari untuk membantu Guanming memeriksa lukanya. Ada terlalu banyak formasi, murid ini tidak tahan lagi. Master formasi mesum, master formasi adalah mesum. Guanming memuntahkan darah dan berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. Cederanya agak serius, tapi tidak ada bahaya bagi nyawa. Kamu menelannya dengan cepat. Penguasa sekte keempat merasakan denyut nadi Guanming, menghela nafas lega, dan dengan mudah memasukkan pil penyembuhan ke dalam mulut Guanming. Namun, penguasa sekte keempat terkejut di dalam hatinya, master formasi memang sulit untuk dihadapi. Saya pikir hanya Sang Guan Jin yang mampu mengalahkan Guanming, tapi saya tidak menyangka ada master formasi tinggi. Itu benar-benar hantu. Anak ini Lu Chen agak jahat, di mana dia menemukan penyihir arai yang begitu kuat. Tak lama kemudian, loes jatuh di langit, dan sosok Gao Hai muncul, mendominasi penonton sebagai pemenang. Gao Hai memang pantas bangga menunjukkan kekuatan lingkaran sihirnya sendiri dan mengalahkan Tiangang Wuji. Sampel kecil, bukankah hanya untuk mengalahkan Tiangang Wuji kecil, apa masalahnya? Melihat Gao Hai menjadi pusat perhatian, Fei Long sedikit kesal,
saya pernah memotong 3 tiangan 5 tiang berturut-turut, dan saya sangat rendah hati. Di babak pertama, Gao Hai menang. Lu Chen tertawa, mengedipkan mata pada Master Sekte keempat, dan berkata, dikatakan bahwa kita berhasil menyelesaikan setiap pertandingan. Kita bermain satu putaran dan menyelesaikan taruhan. Akankah akar Yuanyang datang dengan cepat 400? Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana aku bisa mengingkari hutangku sebagai ketua sekte yang agung? Penguasa sekte keempat mendengus dingin, mengambil akar Yuanyang, dan melemparkannya ke Lu Chen. Terima kasih bos. Lu Chen mengambil akar Yuanyang dan tertawa. Hanya saja di tengah tawa Lu Chen, wajah Master Sekte keempat menjadi sedikit jelek. Jangan melihat kekalahan Zhong Zong di divisi 4, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa di permukaan, namun nyatanya dia merasakan sakit secara diam-diam. Akar Yuanyang, orang jenius yang langka dan harta duniawi, sulit didapat. Pada awalnya, dia dan penguasa sekte ketiga memperoleh 10 artikel bersama-sama, dan masing-masing menerima 5 artikel, yang dianggap sebagai harta karun. Akar Yuanyang dapat menumbuhkan pembangkit tenaga listrik 5 kutub, dan batas atas kekuatan obat dari akar Yuanyang juga merupakan 5 kutub tiangang. Jika tidak, dia pasti sudah memakannya sejak lama, bagaimana dia bisa menyimpannya sekarang? Dia dan penguasa sekte ketiga masing-masing menggunakan satu untuk melatih murid sejati mereka kelima ekstrim tiangang dalam waktu singkat, yaitu Guan Ming dan Yae. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan penguasa sekte ketiga, setelah Guan Ming dan Yae berhasil memasuki sekte Dao, dia akan menemukan murid sejati yang paling potensial di sektenya sendiri dan menggunakan sisa akar Yuanyang untuk mengolah mereka. Tanpa diduga, Lu Chen memenangkan rambut akar Yuanyang terlebih dahulu, apakah wajahnya bisa terlihat bagus? Pergilah, menangkan satu putaran dan kembali. Penguasa sekte ketiga berkata kepada Yae, murid sejatinya. Ya Tuan, sambil memegang pedang, Yae melangkah maju, menatap Lu Chen dengan mata yang rumit. Lu Chen, aku di sini, kirim seseorang ke atas. Naga gemuk, Lu Chen memutar gulungannya. Fei Long berlama-lama beberapa saat sebelum memasuki panggung dengan ekspresi gugup. Di masa lalu, 3 murid teratas sekte ini adalah Sang Guan Jin, Yae, kedua, dan Guan Ming, ketiga. Bakat Yae lebih tinggi dari Guan Ming, dan kekuatan tempurnya juga lebih tinggi dari Guan Ming, nomor 2 setelah Sang Guan Jin. Fei Long tahu bahwa Yae tidak mudah untuk dilawan, jadi dia sedikit gugup dan penakut. Tidak ada cara untuk menjadi pengecut, dan Anda harus gigit jari dan bertarung. Lu Chen jelas mengusirnya untuk berolahraga, beraninya dia bertarung. Lu Chen akan membuat kepalanya pusing karena popcorn. Fei Long, kenapa kamu tidak mengaku kalah? Aku tidak ingin bertarung denganmu. Yae memandang Fei Long dengan keengganan di wajahnya. Sebelum bertarung di Gua Iblis, Fei Long adalah seorang pengecut yang terkenal, dan kekuatan tempurnya rendah, jadi dia sudah menjadi lelucon orang lain. Yae merasa bahwa memukuli Fei Long tidak ada artinya, seolah-olah menindas seorang anak akan merusak reputasinya. Kenapa aku harus mengaku kalah? Fei Long bertanya dengan aneh. Siapa yang tidak mengetahui levelmu? Tidak menyenangkan memukulmu, dan aku tidak ingin menyakitimu. Kata Yae, sakiti aku. Mendengar ini, Fei Long meledak di tempat. Awalnya, dia masih gemetar, tapi kata-kata Yae langsung menyulut amarahnya. Dia adalah seorang kultivator perisai yang agung, dilengkapi dengan keterampilan tempur pertahanan tingkat surga tingkat menengah, dan memegang kuali tingkat artefakuasi sakral di tangannya. Saat langit tertutup, pertahanannya sangat kuat. Belum lagi 5 tiang-tiangang, bahkan 6 tiang-tiangang pun tidak mampu menembus garis pertahanannya. Wanita ini sebenarnya berkata bahwa dia bisa menyakitinya, apakah ini lelucon? Saya, Fei Long, telah menguasai dunia sepanjang hidup saya, dan saya telah tenggelam dalam dunia pot selama beberapa dekade. Saya tidak pernah menjadi satu-satunya yang menyakiti orang, tetapi tidak ada yang pernah menyakiti saya. Jika Anda ingin menyakiti saya, apakah kamu bercanda Tianji? Fei Long mengangkat panci ganda, penuh kebanggaan dan semangat juang, dan langsung membual ke langit, menyapu bersih keadaan pengecut sebelumnya. Oke, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Setelah Yae selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan menikam ke arah Fei Long. Pedang itu, pedang yang menembus kehampaan, secepat kilat, dan pedang itu sangat berat hingga dapat menghancurkan gunung dan sungai.
Tutupi langit. Dalam satu gerakan, Fei Long Xuanguo menampilkan keterampilan tempur yang menutupi langit, menopang pertahanan, membuatnya kebal dan sulit diserang dengan kekuatan besar. Ledakan, pedang Ye menembus kuali, dan terdengar suara keras. Setelah itu, kekuatan pedangnya hancur, dan kualinya tetap sama. Pedang ini tidak berguna, pertahanannya sangat kuat. Ye terkejut, dan mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Fei Long. Bum bum bum, di padang rumput ini, terjadi ledakan terus-menerus yang mengguncang langit. Ye menebas 10 pedang berturut-turut, pedang itu penuh kekuatan, dan pedang itu mematikan, setiap pedang dipotong dari sudut yang luar biasa. Tentu saja dan telur, keterampilan perisai langit Fei Long bukanlah kedok. Tidak peduli dari mana pedang Ye berasal, ia dapat memblokirnya secara akurat, mengimbangi kekuatan pedang, dan melarutkan kekuatan setiap pedang. Kekuatan pedang tidak bisa menghilangkan lemak di balik kuali, pada naga. Dengan serangan pedang lainnya, esensi sejati Ye dikonsumsi terlalu banyak, dan dia sedikit di luar kendali. Selesai, giliranku. Fei Long menunggu Ye selesai melempar dan kekuatan pedangnya mulai melemah sebelum melakukan serangan balik dengan tenang. Saya melihat Fei Long mengayunkan pot ganda, satu pot untuk pertahanan dan pot lainnya untuk menyerang, baik menyerang maupun bertahan, tanpa cacat apapun. Tembakan pot langsung menghancurkan ruang, kehampaan runtuh, dan gunung, sungai, dan bumi semuanya bergetar. Setelah satu pot ditembak, pot lain ditembak, dan serangan pot berlanjut dan dilakukan sekaligus. Di mana Ye pernah melihat gaya permainan yang aneh. Saya belum pernah menemukan keterampilan tempur tingkat lanjut seperti itu, dan saya langsung dikalahkan oleh pot ganda, dan saya mundur lagi dan lagi. Ledakan tajam terdengar. Pedang Ye tidak dapat menahan kekuatan besar dari kuali tersebut, dan akhirnya hancur berkeping-keping oleh kuali tersebut. Pada saat yang sama, Ye juga terlempar oleh sisa kekuatan pedang yang meledak, dan menyemprotkan panah darah ke udara, terluka parah. Master Sekte ketiga bergegas maju, membantu Ye yang panik, dan memberi Ye pil penyembuhan. Naga gemuk berdiri dengan pot di tangannya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan, menggulung loes dan debu, menyapu bumi seperti dewa gemuk yang turun. Kamu, rentan. Fat Dragon memandang Ye dengan ekspresi paling arogan, lalu mengarahkan lubang hidungnya ke langit, sangat arogan, dan pantas untuk dikalahkan. Bocah gendut, kenapa kamu begitu sombong? Keluar dari sini. Penguasa sekte cabang ketiga sangat marah, ingin menamparkan Fei Long sampai mati, tetapi Fei Long memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar, dia tidak berani menyerang. Pria gendut ini menyebabkan dia kalah dalam permainan, dan dia tetap berpura-pura menjadi agresif di hadapannya, itu tidak tertahankan bagi orang lain. Haha, apa, kamu kalah? Aku akan menagih taruhannya. Lu Chen berkata sambil tersenyum kuat. Ambil. Penguasa sekte ketiga melemparkan sehelai rambut akar Yuanyang ke arah Lu Chen dengan wajah dingin, dan kemudian bersiap naik panggung secara langsung untuk mendapatkan tempat itu kembali. Tanpa diduga, penguasa subdivisi keempat bahkan lebih cemas darinya, dan maju satu langkah di depannya. Gunung Kurcaci, naiklah. Lu Chen langsung memanggil namanya, dan Aosan segera melangkah maju untuk menantang. Singkatnya, beri aku telapak tangan. Penguasa sekte keempat juga tidak sopan, dan langsung menamparnya dengan telapak tangan, memotong ke arah Gunung Kerdil. Fu Hai, mengikuti seruan pelan Aisan, sejumlah besar jimat ditembakkan, seperti lautan jimat, mengelilingi Aisan dengan erat. Banyak jimat dengan cepat mengembun menjadi tongkat jimat, yang jatuh ke tangan Aosan. Awasi tongkatnya. Ketika tongkat jimat dipukul, ruangan itu langsung meledak, dan berat tongkat tersebut menyebabkan kekosongan tersebut pecah, dan retakan di tanah memanjang hingga ratusan kaki. Di sekitar tongkat jimat, ada banyak jimat kuat yang menyertai serangan itu. Bum bum bum. Tinju Master Sekte dari cabang keempat menghancurkan ruang kemanapun ia pergi, dan meledakkan banyak jimat, menyebabkan ledakan keras.